Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi menjelang siang 24 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan 28 September 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji matan Al-Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Syekh Abu Suja rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, para jamaah sekalian yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Masih kita di dalam Kitabus Shalah, kitab tentang sholat, masih belajar fikih melalui madhab Syafi'i, dan pada pertemuan kali ini kita di dalam pasal wa syara'itu wujubis shalah thalathatu asya'a al-islamu wal bulughu wal aqlu wa huwa haddut taklif. Artinya, dan syarat-syarat kewajiban sholat ada 3 perkara: Islam, baligh, berakal, dan berakal adalah batasan mendapatkan kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apabila terkumpul 3 syarat ini, Islam, baligh, berakal, maka berarti wajib bagi seorang muslim
untuk mengerjakan sholat. Jika tidak terkumpul 3 perkara ini, Islam baligh berakal, maka tidak wajib untuk mengerjakan sholat. Dalil tentang syarat Islam adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan radhiyallahu anhu ila al-Yaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Faqal, lalu beliau bersabda, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Dakwailah mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah dan bahwa aku adalah Rasulullah. Fa in ahum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Jika mereka mentaati untuk itu, yaitu sesudah bersyahadat 2 kalimat syahadat, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu di setiap siang dan malam. Ini menunjukkan bahwa dapat mengerjakan salat apabila seseorang sudah menjadi seorang muslim, bersyahadat la ilaha illallah. Syarat sah diterimanya salat adalah apabila dia mengerjakan syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Adapun syarat berakal dan syarat baligh, hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin, 'anil na'im hatta yastayqidh, wa 'anil sabiy hatta yahtalim, wa 'anil majnun hatta ya'qil." Nabi Muhammad SAW bersabda, pena pencatat amal diangkat dari 3 orang. Dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia bermimpi, yaitu baligh, dari orang gila sampai dia sadar. Ini menunjukkan bahwa syarat berakal dan syarat baligh adalah syarat untuk diwajibkannya sholat 5 waktu dan syarat sahnya sholat 5 waktu. Nah, itu adalah syarat-syarat sholat di dalam madhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Adapun kalau kita perhatikan di dalam pembicaraan syarat, maka kita katakan 3 syarat tadi adalah syarat kewajiban. 3 syarat tadi adalah syarat kewajiban. Islam, baligh, berakal. Artinya yang tidak Islam tidak wajib sholat, yang tidak baligh tidak wajib sholat, yang tidak berakal tidak wajib sholat. Makanya 3 syarat ini disebut dengan syurut wujubis sholat, 3 syarat kewajiban sholat. Di sana ada syarat yang keempat sebagai tambahan, yaitu at-taharatu minal haidhi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Ini bisa ditambahkan sebagai syarat yang keempat, syarat diwajibkannya sholat, yaitu ketika suci dari haid dan nifas. Nah,
Tetapi di dalam mazhab Syafi'i cuma 3, berakal, baligh, dan muslim. Syarat wajibnya sholat: muslim, Islam, baligh, berakal. Dan bisa ditambahkan syarat yang keempat, yaitu suci dari haid dan nifas. Dan dalil yang menunjukkan suci dari haid dan nifas adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika Fatimah binti Umais atau binti Abi Hubeish, Fatimah binti Abi Hubeish mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadhu fala athhur." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang perempuan yang beristihadah, artinya keluar darah terus dan tidak suci. Afa ada'us shalah, apakah aku boleh meninggalkan sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la, innama dzalika irqun, tidak, akan tetapi itu adalah irq, yaitu sebuah urat yang pecah, walaysa bihayd, dan bukan haid. Fa idza aqbalat haidatuki fada'is shalah, jika datang waktu haidmu maka tinggalkanlah sholat. Ini menunjukkan bahwa apabila sudah tidak haid maka wajib untuk sholat. Apabila sudah tidak haid wajib untuk sholat. Maka bisa ditambahkan syarat kewajiban sholat yang keempat adalah suci dari haid dan nifas. Dan juga berdasarkan ijma', di antaranya yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah di dalam kitab Ikhtilaful Fuqaha, ajma'u ala anna 'alaiha ijtinaba kulli shalawat fardhiha wa nafliha. Para ulama bersepakat bahwa wanita yang haid dan nifas wajib menjauhi setiap sholat yang wajibnya dan yang sunnahnya. Ini menunjukkan bahwa salah satu syarat kewajiban sholat adalah terlepas dari haid dan nifas. Kemudian setelah itu penulis mengatakan yang patut diperhatikan di sini, penulis tidak menyebutkan tentang nanti itu syarat-syarat sholat sebelum masuk. Nah itu nanti ada syarat-syarat lain. Jadi sekali lagi yang kita pelajari tadi barusan adalah syarat wajibnya sholat. Nanti ada istilah lagi syarat-syarat sholat atau syarat-syarat sahnya sholat. Tapi itu nanti. Baik, sekarang kita masuk kepada perkataan penulis, was-salawatul masnunat khamsun al-'idani wal kusufani wal istisqa. Yang artinya sholat-sholat yang disunnahkan ada 5. Sholat-sholat yang disunnahkan ada 5. Sholat-sholat yang disunnahkan maksudnya adalah sholat yang sangat ditekankan. Kenapa? Karena tidak tergantung dengan yang lainnya. Sholat ini tersendiri dan dituntut berjamaah di dalamnya. Sholat-sholat sunnah ada 5. Maksudnya sholat-sholat sunnah yang ditekankan. Kenapa ditekankan? Karena dia tersendiri dan karena dia dituntut untuk sholat berjamaah di dalamnya. Ada 5. Apa itu 5? Al-Idan, sholat Idul Adha, Idul Fitri. Yang ketiga dan keempat Al-Kusufan, sholat gerhana matahari dan gerhana bulan.
Kemudian yang kelima al-istisqa, salat istisqa, minta hujan. Ya, salat minta hujan. Di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan bahwa salat-salat ini adalah salat-salat tersendiri. Salat Idul Adha, Idul Fitri, salat gerhana bulan, gerhana matahari, dan salat istisqa, salat minta hujan. Dan di dalam mazhab Syafi'i disebut sebagai salat-salat sunnah. Salat-salat sunnah yang mana disunnahkan secara muakkad, sangat ditekankan karena tersendiri dan dituntut berjamaah di dalamnya. Jadi boleh dikatakan salat-salat sunnah yang tersendiri dan berjamaah, gitu ya. Ada 5 salat-salat sunnah tersendiri dan berjamaah, ada 5 salat, yaitu salat Idul Adha, Idul Fitri, salat gerhana matahari, gerhana bulan, dan salat istisqa. Kemudian penulis berkata, was sunanut tabi'atu lil fara'idhi 17 raka'ah. Dan salat-salat sunnah yang mengikuti salat wajib. Nah, ini beda dengan yang tadi. Kalau tadi salat tersendiri dan juga dikerjakan secara berjamaah, ada 5. Salat Idul Fitri, Idul Adha, salat gerhana matahari, gerhana bulan, salat istisqa, minta hujan. Nah, ini salat sunnah yang mengikuti salat wajib. Ada 17 rakaat. 17 rakaat. Bahasanya pakai 17 rakaat, bukan 17 salat. 17 rakaat. Yang pertama rakaatul fajri. Sebagaimana hadis yang pertama adalah rakaatul fajr, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rakaatil fajr. Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sesuatu dari amalan-amalan sunnah sangat menjaga dari di atas 2 rakaat salat subuh, di atas 2 rakaat sebelum subuh. Tidak pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap sesuatu dari salat-salat sunnah lebih menjaga di atas atau daripada 2 rakaat sebelum subuh. Artinya 2 rakaat sebelum subuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menjaganya, ya, sangat menjaganya. Nah, ini dalil rakaatul fajr, 2 rakaat sebelum subuh. Sudah 2 rakaat ya, dia 17 rakaat. Wa arba'un qabla adh-dhuhri wa rak'atani ba'dahu. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya. Itu berarti sudah 8. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla adh-dhuhr wa rak'ataini qabla al-ghada, ay salat al-fajr. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali muslimin kana yusalli fi baiti qabla adh-dhuhri arba'an, thumma yakhruju fa yusalli bin nas, thumma yadkhulu fa yusalli rak'atayn. Dari riwayat Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha bercerita,
senantiasa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam salat di rumahku 4 rakaat sebelum zuhur. Lalu beliau pergi ke masjid, lalu salat mengimami manusia. Lalu beliau masuk lagi ke rumahku, lalu salat 2 rakaat. Ya, lalu salat 2 rakaat. Nah, kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh ditambah 2 rakaat setelah 2 rakaat setelah zuhur. Jadi boleh ditambah 2 rakaat setelah 2 rakaat setelah zuhur. Jadi kan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat salat zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, dan boleh tambah 2 rakaat setelah 2 rakaat setelah zuhur. Ya, paham ya? Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau bercerita, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shalla 4 raka'atin qabla adh-dhuhr wa 4 ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya neraka. Jadi ini seakan-akan kalau kita boleh sebutkan tadi 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 6 rakaat, 2 rakaat setelah zuhur, 8 rakaat, tambah lagi 2 rakaat setelah 2 rakaat tadi, berarti 10 sudah. Adapun sholat Jumat, ini karena berkaitan dengan zuhur, dan Jumat adalah pengganti dari sholat zuhur, maka sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Jika salah seorang di antara kalian salat Jumat, maka hendaklah dia salat setelahnya 4 rakaat. Hendaklah dia salat setelahnya 4 rakaat. Jadi sama dengan salat zuhur tadi. Salah satu dalilnya juga adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahli fikih, ahli tafsir, beliau kana yusalli qabla al-jum'ati 4 wa ba'daha 4. Artinya beliau senantiasa salat sebelum Jumat 4 rakaat dan setelah Jumat 4 rakaat. Dan sepertinya itu beliau ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan kupas dulu ini tentang sebelum Jumat. Ya. Adakah sholat sebelum Jumat? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada sholat Jumat sebagai sholat sunnah ratibah. Tidak ada sholat Jumat tidak ada sholat qabliyah Jumat. Sebagian ulama berpendapat tidak ada sholat qabliyah Jumat. Ya, begitu ya. Sebagian ulama berpendapat tidak ada sholat qabliyah Jumat. Yang ada adalah
mengerjakan sholat dari mulai dia datang ke masjid sebelum khatib naik ke atas mimbar. Yang ada adalah mengerjakan sholat dari mulai dia sampai ke masjid sampai khatib naik ke atas mimbar. Dan ini adalah disepakati oleh mazhab fikih yang 4. Dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Man ightasala yaumal jumu'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, wa tatahhara bima istata'a min tuhur, lalu dia mensucikan dirinya dengan semampunya, thumma dahana, lalu dia memakai minyak rambut, au massa min thib, atau memakai minyak wangi, thumma raha, lalu dia pergi ke masjid, falam yufarriq baina itsnain, dan dia tidak memisahkan antara dua orang yang sedang duduk, fa shallama kutibalah, lalu dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Lalu dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Thumma idza kharaja al-imamu ansat, lalu kalau imam keluar baru dia diam, berhenti sholatnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, diampuni dosanya antara Jumat ini dan Jumat yang akan datang. Hadis ini menunjukkan bahwa keutamaan sholat sebelum Jumat tanpa batasan jumlah bilangan. Ya, tanpa batasan jumlah bilangan. Berarti kalau boleh dibatasi, yang paling sedikit berarti 2 rakaat. Yang paling banyak tidak terbatas. Yang paling sedikit 2 rakaat, yang paling banyak tidak terbatas. Nah, berbeda tadi dengan mazhab Imam Syafi'i, bahwa sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidak mengapa sholat 4 rakaat sebelum Jumat. Tidak mengapa sholat 4 rakaat sebelum Jumat, sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wallahu alam, pendapat yang kita kuatkan adalah sholat sebelum Jumat iya, tapi tidak ada batasan yang maksimal. Batasan paling maksimal 2 rakaat. Batasan paling minimal 2 rakaat. Ya, batasan maksimal tidak ada. Boleh dia sholat sampai datang khatib naik ke atas mimbar. Nah, dan ini adalah pendapat dari mazhab Maliki, mazhab Hambali, dan ini adalah pendapat jumhur umat Islam berdasarkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Adapun sholat ba'diyah Jumat, maka ada khilaf di antara para ulama. Ya, ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa sholat ba'diyah Jumat 4 rakaat. Dan ini mazhab Hanafi, Syafi'i yang kita sebutkan tadi. Dan ini sebagian pendapat dari ulama salafus salih, yaitu Abdullah bin Mas'ud yang sudah kita sebutkan tadi, Ali bin Abi Thalib, kemudian juga Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, dan yang lain-lainnya. Jadi 4 rakaat. Di sana ada pendapat yang kedua, yaitu dia boleh sholat 2 rakaat ba'diyah Jumat atau memilih 4 rakaat ba'diyah Jumat. Ya, dia boleh memilih antara 2 rakaat atau 4 rakaat. Pendapat yang ketiga adalah ini lebih dirinci lagi. Kalau sholatnya di masjid, maka sholatnya 4 rakaat ba'diyah Jumat.
Kalau sholatnya di rumah, maka sholatnya 2 rakaat. Nah, itu ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan dalil-dalil yang ada, maka dikerjakan adalah 4 rakaat sholat Jumat, baik dikerjakan di masjid atau dikerjakan di rumah. Ya, baik dikerjakan di masjid atau dikerjakan di rumah. Boleh dikerjakan di masjid 2 rakaat, nanti pulang ke rumah 2 rakaat, jadi 4. Ini sholat ba'diyah Jumat. Nah, jadi saya ringkas, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengatakan bahwa sebagian mazhab Imam Syafi'i mengatakan ada sholat qabliyah Jumat, yaitu 4 rakaat. Ada sholat qabliyah Jumat, yaitu 4 rakaat, berdasarkan riwayat dari Ibnu Mas'ud. Tetapi pendapat yang kita kuatkan, pendapat mazhab Maliki, Hambali dan Jumhur, bahwa tidak ada untuk sholat Jumat sholat qabliyah. Yang ada adalah mengerjakan sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai datang khatib. Kemudian sedangkan ba'diyah Jumat, maka pendapat yang kita kuatkan adalah sholat 4 rakaat setelah Jumat. Bisa dikerjakan 4 rakaat di masjid sekaligus, bisa dikerjakan dirinci di masjid 2 rakaat, di rumah 2 rakaat. Bisa dikerjakan di rumah 4 rakaat. Hal ini salah satu dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim, "Man kana minkum musalliyan ba'dal jum'ah falyusalli 4." Siapa di antara kalian salat setelah Jumat, hendaklah dia salat 4 rakaat. Ya. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Muslim yang lain, "Fa in ajila bika syai' fa shalli raka'ataini fil masjid wa raka'ataini idza raja'." Jika kamu tergesa-gesa, salatlah 2 rakaat di masjid, 2 rakaat jika engkau telah pulang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ba'diyah Jumat seperti ba'diyah zuhur, yaitu 4 rakaat. Dan semua yang kita bicarakan tadi 4 rakaat itu semuanya adalah dikerjakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, begitu ya. Baik. Subuh sudah, zuhur dan Jumat sudah ya. Sekarang kita penulis mengatakan wa arba'un qablal 'ashr. Wa arba'un qablal 'ashr. 4 rakaat sebelum asar. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an." Yang artinya Allah merahmati seseorang yang mengerjakan salat sebelum asar 4 rakaat. Dan tentunya salatnya dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam gitu ya. Nah, ini. Kenapa? Karena ada hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asri 4 raka'atin yafsilu bainahunna bit-taslim." Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat sebelum asar 4 rakaat dan memisahkan antara keduanya dengan salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian penulis mengatakan
wa raq'atani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin. Aku telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Raka'atai qabla adh-dhuhr wa raka'atai ba'daha. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. 4. Wa raka'ataini ba'da al-maghribi fi baitihi. 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. 6. Wa raka'ataini ba'da al-isya fi baitihi. 2 rakaat setelah salat isya di rumahnya. 8. Wa raka'ataini qabla salati subuh. 2 rakaat sebelum salat subuh. Kemudian kanat sa'ah la yadkhulu alaihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. La yudkhalu. Salah saya. Kanat sa'ah la yudkhalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Itu adalah hari-hari yang tidak masuk, tidak dimasukkan aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Dan 10 rakaat ini disebut dengan sholat sunnah rawatib muakkadah. 10 rakaat ini disebut dengan sholat sunnah rawatib muakkadah, gitu ya. Saya hilang konsentrasi karena ada nonton saya, ada istri saya nonton saya, jadi hilang konsentrasi. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, setelah maghrib setelah maghrib 2 rakaat ya. Berarti yang sangat ditekankan 10 rakaat tadi. Sangat ditekankan 10 rakaat tadi. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini namanya sholat sunnah rawatib muakkadah. Salat sunnah rawatib muakkadah. Baik. Kemudian para ikhwan, di samping itu juga dianjurkan untuk mengerjakan 2 rakaat sebelum maghrib dengan ringan. Ya, ringan itu menyederhanakan, tidak terlalu panjang rukuknya, tidak terlalu panjang sujudnya. Ini ini dianjurkan untuk mengerjakan 2 rakaat sebelum maghrib dengan 2 rakaat yang ringan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kunna bil Madinah, kami pernah di kota Madinah, fa idza adzana al muadzinu li salatil maghrib ibtadarus sawari. Jika seorang muadzin sudah mengumandangkan azan untuk salat maghrib, mereka berlomba-lomba pergi ke tiang-tiang. Fayarka'una raka'atain, lalu mereka salat 2 rakaat. Ini ya, kalau yang masjid ada tiangnya, ini demi mencari sutroh, pembatas di depan sholatnya. Hatta innal ghariba la yadkhul masjid fayahsibu anna salata qad sulliyat.
min kathrati man yusalliha. Sampai kalau ada orang asing masuk masjid, dia mengira bahwa sholat sudah selesai, saking banyaknya yang sholat sebelum maghrib. Dia mengira sholat sudah selesai, padahal belum, saking banyaknya yang sholat. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina kulli adzanaini salat." Di antara dua azan ada salat. Maksudnya di antara azan dan iqamah ada salat. Dan itu berlaku pada 2 rakaat sebelum maghrib dan juga 2 rakaat sebelum isya. Itu berlaku pada 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Baik. Kemudian penulis berkata, wa thalathun ba'dal isya yutiru biwahidatin minhunna. Dan 3 rakaat setelah salat isya mengerjakan salat witir dari 3 rakaat mengerjakan salat witir 1 rakaat dari 3 rakaat tersebut. Gitu ya. Hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-witru rak'atun min akhiril lail." Witir itu 1 rakaat dari akhir malam. Witir itu 1 rakaat dari akhir malam. Nah. Dan sholat witir pada ikhwan dirahmati Allah yang paling sedikit adalah 1 rakaat. Yang pertengahan 3 rakaat, yang paling banyak 11 rakaat. Sholat witir. Dan itu dikerjakan semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau kita runut dari awal dengan lengkap jumlahnya berapa coba? Dengan semua yang sudah disebutkan tadi. Saya runut ya dari mulai sholat subuh ya. 2 rakaat sebelum subuh 2 rakaat. Sholat zuhur berapa? Sebelum zuhur 4 rakaat 6. Setelah zuhur 4 10. Sebelum asar 4 14. Salat maghrib sebelum maghrib ada enggak? Ada tadi 2 rakaat. Setelah maghrib 2 rakaat 18. Sebelum isya 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat plus 1 rakaat. Berarti 23 rakaat. Ya. Jadi kalau ditanya sholat rawatib seluruhnya berapa? 22 rakaat plus 1 witir. Gitu ya. Tapi kalau ditanya sholat sunnah rawatib yang muakkadah berapa? 10 atau 12. 10 tadi berapa? 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Ya. Begitu. Kalau ditanya berapa jumlah rakaat sholat sunnah rawatib sehari semalam, jawabannya berapa rakaat tadi? 22. Kalau ditanya sholat sunnah rawatib muakkadah berapa? 10 atau 12. Bedanya 10 dengan 12 yang mana? Sebelum zuhur
sebelum zuhurnya 2 rakaat atau sebelum zuhurnya 4 rakaat. Bisa dimaklumi ini? Itu semua ada dalilnya. Ya, itu semua ada dalilnya. Coba kalau kita menghafal 2 rakaat sebelum subuh, dalilnya raka'atul fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baik. Kemudian 4 rakaat atau sebelumnya 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Dalilnya tadi, siapa yang selalu mengerjakan 10 rakaat, maka niscaya Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga. Termasuk 10 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Baik. Kalau yang 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, apa dalilnya? Barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan sholat 4 rakaat setelah zuhur, Allah mengharamkan atasnya neraka. Jadi zuhur itu caranya ada 3, Pak. 2 rakaat sebelumnya, 2 rakaat setelahnya. Ada 4 rakaat sebelumnya, 2 rakaat setelahnya. Ada 4 rakaat, 4 rakaat. Caranya ada 3. Tergantung pian semangatnya mana. Pasti semangatnya yang paling sedikit. Ya. Dan dua-duanya ada dalilnya. Bahkan 3-tiganya. Baik. 4 rakaat sebelum asar, apa dalilnya? Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Gitu ya. Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Taib. 2 rakaat sebelum maghrib. Maka itu adalah kebiasaan para salafus saleh. Sampai-sampai orang mengira kalau orang asing baru masuk masjid bahwa dianggap sudah sholat maghrib. Saking banyaknya orang sholat sunnah. Itu 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat setelah maghrib ada tadi sudah kita sebutkan dalilnya, dan itu termasuk sholat sunnah rawatib muakkadah. 2 rakaat sebelum isya. Apa dalilnya tadi? Antara azan dan iqamah. Bahasa hadisnya antara 2 azan. Azan dan iqamah ada sholat 2 rakaat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian 2 rakaat setelah isya, apa dalilnya? Termasuk dari yang mana? 10 salat sunnah rawatib yang kalau ada orang menjaganya maka Allah akan membangunkan rumahnya di surga. Nah, begitu ya. Nah, itu dalil-dalilnya lengkap dah, alhamdulillah. Nah. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Wa thalathu nawafila muakkadatun salatul lail wa salatul duha wa salatul tarawih. Salat sunnah yang muakkadah. Nah, Ustaz, apa bedanya Ustaz ini? Salat sunnah yang muakkadah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau yang pertama salat sunnah yang muakkadah adalah salat yang tersendiri dan dituntut berjamaah padanya. Seperti 5 salat tadi.
Idul Adha, Idul Fitri, gerhana bulan, gerhana matahari, kemudian minta hujan. Baik. Kemudian sholat rawatib. Apa makna sholat rawatib? Sholat yang mengiringi sholat wajib. Baik. Nah sekarang ini sholat sunnah muakkadah. Sholat malam, sholat duha, dan sholat tarawih. Ini apalagi istilahnya sholat yang sangat ditekankan, tetapi ada kaitannya dengan waktu. Nah, gitu bahasanya. Salat yang sangat ditekankan dan ada kaitannya dengan apa? Waktu, salat malam, salat duha, dan salat tarawih. Bisa dikerjakan berjamaah, bisa dikerjakan sendirian. Ya. Bisa dikerjakan berjamaah, bisa dikerjakan apa? Sendirian. Nah. Yang pertama, sholat malam. Sholat malam ini sholat tahajud ya? Iya, kalau dikerjakan setelah tidur. Tapi kalau dikerjakan setelah sholat isya disebut sholat tarawih atau disebut sholat malam. Ya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyus salati afdal ba'dal maktubat? Salat apa yang paling afdal setelah salat wajib? Maka beliau menjawab, as-salatu fi jawfil lail. Salat pada malam hari. Salat malam namanya juga qiyamul lail. Salat malam namanya juga salat tahajud kalau dikerjakan setelah tidur. Sebagaimana hadis ayat Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 79. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak. Dari waktu malam maka bertahajudlah sebagai bentuk amalan sunnah untukmu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa istilahnya? Sholatul lail. Istilah yang lain qiyamul lail. Sinonim yang lain salat tahajud. Salat apa? Tahajud. Jika dikerjakan setelah tidur. Ya. Istilah yang lain lagi apa? Salat tarawih. Jika dikerjakan setelah isya dan di bulan Ramadan. Nah, istilahnya sama semua itu. Salat lail, salat malam. Qiyamul lail, bangun beribadah di malam hari. Salat tahajud, salat yang dikerjakan setelah tidur malam. Salat tarawih, salat yang dikerjakan setelah salat isya di bulan apa? Ramadan. Itu salat malam, salat yang pertama yang juga sangat ditekankan. Dan pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat malam ini hukumnya sunnah. Ya. Hukumnya apa? Sunnah.
dan itu dinukilkan kesunnahannya oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Abdul Bar dan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bahwa qiyamul lail sunnah muakkadah. Salat di malam hari hukumnya sunnah muakkadah. Kita lanjutkan. Lalu penulis mengatakan di sini wa salatud duha, dan salat duha. Dalil yang menunjukkan akan salat duha adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau bercerita, "Awsani khalil, kekasihku mewasiatkan kepadaku, siyami thalathati ayyam min kulli syahr, berpuasa 3 hari di setiap bulan, wa raq'atay duha, dan salat duha 2 rakaat, wa an utira qabla an anam, dan agar aku mengerjakan salat witir sebelum tidur." Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salat duha dikerjakan di waktu duha. Dan duha adalah awal siang atau pagi hari. Duha adalah awal siang atau pagi hari. Salat duha hukumnya sunnah berdasarkan mazhab fikih yang 4. Dan waktu salat duha yang dimulai dari tingginya matahari sekitar 1 tombak setelah terbitnya matahari sampai kepada matahari berada di atas langit sebelum tergelincir ke arah barat. Ini waktu salat duha. Dimulai dari tingginya matahari sekitar 1 tombak dari terbitnya. Kalau seandainya ini ya terbitnya begini, ini 1 tombak, terbitnya di sini. Nah, dia dimulai dari sini terbit 1 tombak. Terbit dulu baru 1 tombak gitu. Terbit dulu baru 1 tombak. Itulah mulai waktu sholat duha. Sampai kapan? Sampai matahari di atas langit sebelum tergelincir ke arah barat. Itu waktu sholat duha. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Amr bin Abasah. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Madinah. Fa qadimtul Madinah fa dakhaltu alaihi. Aku pun sampai ke kota Madinah dan aku menemuinya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, akhbirni, lalu aku, yaitu Amr bin Abbas, bertanya, akhbirni anis salat, beritahukan kepadaku tentang salat. Lalu Rasulullah SAW menjawab, salli salat as-subuh, salatlah salat subuh, thumma aqsir anis salah hina tatlu'u syams hina tartafi', kemudian kerjakanlah salat ketika matahari terbit sampai jangan mengerjakan sholat ketika matahari terbit sampai dia meninggi. Kalau dia sudah meninggi, kalau matahari terbit, maka saat itulah yasjudu lahal kuffar, orang-orang kafir sujud kepada matahari tersebut. Maka jangan sholat pada waktu itu. Tapi kalau sudah dia meninggi, sholatlah. Sholatlah.
hatta yastaqilla adh-dhillu birrumh, sampai bayangan itu tidak memiliki bayangan. Kalau matahari yang di atas kan bayangan tidak ada. Nah, itu waktu terakhir sholat duha. Ya. Nah, afdal sholat duha kapan waktunya? Hina ishtaddat hararatus syams, ketika lagi panas-panasnya terik matahari. Nah, seperti ini sekarang, panas-panasnya terik matahari. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul awabin idza ramidatil fisal minad duha." Salatnya orang-orang yang awabin, yang kembali kepada Allah, ketika anak-anak onta kembali ke kandangnya. Kenapa? Kepanasan. Ketika anak-anak onta kembali ke kandangnya karena kepanasan. Nah, ini waktu sholat duha yang paling afdal, ya, paling afdal. Jumlah sholat duha berapa rakaat yang paling afdal, yang paling sedikit? Maka jawabannya adalah 2 rakaat. Dan yang paling banyak berapa? Terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan. Nah, itu sholat duha. Sedikit ada penjelasannya, sholat duha. Kemudian penulis mengatakan wa salatut tarawih, dan sholat tarawih. Sholat tarawih disebut juga qiyamu Ramadan, sholat bangun malam pada bulan Ramadan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut mazhab Syafi'i bahwa salat tarawih 20 rakaat di setiap malam dari malam-malam Ramadan, dikerjakan dengan 2 rakaat salam, dan waktunya antara salat Isya dan salat subuh. Kemudian setelahnya baru mengerjakan sholat witir. Ya, ini mazhab Syafi'i. Nah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan sholat tarawih berjamaah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzatal lail. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam salat di masjid pada suatu malam. Fa shalla bi salatihi nasun, maka orang-orang ikut salat dengan salat beliau. Tsumma shalla min al-qabilah fa kathura an-nas. Lalu besok harinya beliau salat lagi, orang tambah banyak. Tsumma ijtama'u min al-lailah ats-tsalitsah aw ar-rabi'ah. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah SAW. Lalu malam ketiga atau malam keempat, orang-orang sudah kumpul lebih banyak dan Rasulullah SAW tidak keluar. Besok paginya Rasulullah SAW lalu bersabda, "Qad ra'aitu alladhi sana'tu." Aku sudah mengetahui yang kalian perbuat tadi malam, yaitu kumpul-kumpul menunggu aku keluar. Falam yamna'ni minal khuruj ilaikum. Tidak ada yang menahanku untuk keluar menemui kalian, illa anni khasyitu an tufradha alaikum, kecuali karena aku takut salat tersebut diwajibkan atas kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa salat sunnah salat tarawih dikerjakan di dalam bulan Ramadan dan pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW secara berjamaah. Tetapi beliau tidak lanjutkan karena khawatir orang akan diwajibkan atas kaum muslimin.
Padahal pada waktu itu masih banyak yang baru masuk dalam agama Islam. Alhamdulillah selesai para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih ada waktu sekitar 15 menit untuk bersoal jawab. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Ya. Terkait dengan safar, Nah, kalau pas di hari Jumat itu, apa bisa kita lakukan jamak. jamak bersama dengan sholat Jumat, jamak asar ya? Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah mungkin menjamak antara sholat Jumat dengan sholat asar? Maka jawabannya terjadi khilaf di antara para ulama rahimahullah. Dan asal khilafnya adalah sholat Jumat ini sebagai pengganti sholat zuhur atau dia sebagai sholat tersendiri. Kalau dia sebagai pengganti sholat zuhur, berarti sebagaimana sholat zuhur layaknya bisa dijamak dengan sholat asar. Tapi kalau seandainya dia sholat tersendiri, bukan sebagai pengganti sholat zuhur, maka belum ada dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Apalagi jamaknya jamak qashar, ya. Apalagi jamaknya jamak qashar. Belum ada beliau melakukan seperti itu. Lalu Ustaz bagaimana pendapatnya yang diambil? Wallahu a'lam. Para ikhwah, jika seseorang sholat Jumat dan dia tidak terlalu memerlukan untuk menjamak sholat asar, maka lebih baik dia sholat Jumat saja, dan sholat asar dia kerjakan di waktunya. Ya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW belum teriwayatkan beliau bersafar Jumat, lalu ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau menggabung antara Jumat dan asar. Adapun ulama yang membolehkan, mereka berdalil dengan tadi, lihat status sholat Jumat. Sholat Jumat itu pengganti zuhur. Kalau pengganti zuhur berarti yang namanya pengganti mengambil hukum yang digantikan. Dan yang digantikan sholat zuhur boleh dijamak dengan sholat asar jika dalam safar atau sangat diperlukan. Wallahu a'lam. Dan saya sekarang para ikhwah kalau lagi safar itu, selama tidak sangat terpaksa, maka saya tidak menjamak sholat 2 rakaat di atas bumi dan tidak di atas kendaraan, ya. Kecuali kalau sangat terpaksa, kira-kira sampai di tempat tujuan habis waktunya, datang waktu sholat yang ketiga. Misalkan saya safar zuhur, di tengah jalan zuhur gitu, di tengah jalan zuhur, kemudian diperkirakan sampainya nanti ini maghrib atau lebih dari maghrib. Nah, pada saat itu baru seseorang mengerjakan sholat zuhur dan asar
dikerjakan secara qasar dan jamak. Tapi kalau di asar masih bisa dikerjakan, apalagi bisa turun, maka saya lebih condong kepada untuk mengerjakan pada waktunya, dan lebih condong lagi dikerjakan secara berjamaah di masjid di daerah tersebut. Dan itu yang lebih utama untuk dilakukan. Ya. Apalagi kadang seseorang safarnya singgah, bukan dalam perjalanan. Safarnya singgah. Seperti saya sekarang ini, safarnya kan singgah, bukan dalam perjalanan. Maka lebih baik saya mengerjakannya secara sempurna. Ya, qobliyah ba'diyah saya kerjakan, kemudian seperti itu. Kecuali safarnya sedang berjalan dan sulit untuk turun. Nah, gitu. Jadi tidak bermudah-mudah untuk menjamak. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Jika anak bercanda dan ribut pas lagi sholat, apa boleh kita bergerak untuk memindah mereka agar terpisah sedang kita lagi sholat? Ini sudah saya jawab ya. Bolehkah sholat malam qiyamul lail tahajud 2 rakaat 1 witir? Boleh, sangat boleh sekali. Ya, ini ya apa? Minimalis. Ya, minimalis. Bangun 2 rakaat, kemudian 1 rakaat witir, boleh. Habis itu tidur lagi gak apa-apa. Apakah ada dalil yang mengatakan afdalnya mengerjakan sholat duha itu jarang-jarang? Saya belum baca perkataan para ulama bahwa tidak boleh setiap hari gitu, atau dimakruhkan setiap hari gitu. Saya belum baca perkataan para ulama. Seperti yang kita tahu, banyak dari kita tuh kalau misalnya masuk ke hutan atau lewat di pekuburan lalu berucap permisilah datu atau ucapan yang sejenisnya. Mohon Ustaz dijelaskan, ini termasuk syirik dari jenis ibadah yang mana dengan bahasa yang paling mudah dipahami kita orang Banjar, biar bisa disampaikan ke orang-orang tua. Kalau kita ajak ke taklim susah Ustaz. Ketika seorang singgah di sebuah tempat ataupun melewati sebuah tempat, maka yang disunahkan dilakukan adalah yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan yang tercipta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca hal tersebut lam yadurruhu hatta yarhala min manzilihi dzalik. Siapa yang membaca itu maka tidak ada sesuatu apapun yang membahayakannya sampai dia beranjak dari tempatnya. Dan itulah yang paling patut dilakukan apabila ada orang lewat di sebuah tempat, sebuah kuburan, atau singgah di sebuah tempat atau sebuah yang dianggap sesuatu yang asing. Adapun meminta atau mengucapkan permisi, maka yang seperti ini belum dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu kita mengerjakannya. Karena contoh yang terbaik adalah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu. Mudah-mudahan bisa dimaklumi ya, dan bisa dipahami dengan mudah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Masih bingung mengenai waktu sholat yang maksudnya 1,4 itu. Jadi kalau kita biasanya sholat subuh setelah subuh itu 15 menit. Nah itu dia.
Itu yang dikatakan satu tombak. Saya beri contoh. Sholat terbit matahari jam 6.30. Terbit 6.30. Tambah satu tombak 15 menit. Jam 6.45 baru sholat duha. Ya. Satu tombak itu maksudnya apabila kita meletakkan tombak, maka bayangan dari tombak ini dari matahari itu satu tombak sama. Nah, wallahu a'lam. Ada istilah memang sholat syuruk, ya. Tadi belum kita bahas. Ada istilah sholat syuruk. Sholat syuruk adalah sholat yang dikerjakan di waktu awal sholat duha. Sholat syuruk adalah sholat yang dikerjakan di waktu awal sholat duha. Itu istilah sholat syuruk. Sholat yang dikerjakan di awal waktu sholat duha. Apakah hadisnya sahih yang mana dihafal? Man shalla subha fi jama'ah thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams wa intabara qadra rumhin thumma shalla rak'atain kana ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menunggu sampai terbit matahari dan satu tombak lalu sholat 2 rakaat, maka dia seperti mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Hadisnya disahihkan oleh sebagian ulama hadis. Ada lagi yang melemahkannya. Wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pensahihannya. Dan salat syuruk atau salat isyraq disebut dengan salat awal duha atau salat duha di awal waktu. Jadi dia sama sebenarnya dengan salat duha. Wallahu a'lam. Saya kemarin safar di Balikpapan itu pesawatnya jam 4:30. Jadi start dari sini dari Samarinda itu jam 2. Nah, hitung tidak sempat sholat asar karena pas di Balikpapan langsung naik tiba di kota tujuan sudah maghrib. Jadi pas saya sholat zuhur masih ini tuh kan belum safar, itu apakah sudah boleh menjamak atau saya sholat asar sebelum berangkat dari Samarinda? Ini bagus kasusnya ini. Ini sering terjadi. Kita sholat zuhur di rumah kita atau di kampung kita dan belum safar, tapi kita mau safar. Setelah sholat zuhur kita sholat kita berangkat safar. Lalu sholat zuhur kita ini kerjakannya bagaimana? Maka kerjakan 4 rakaat karena belum safar. Karena tidak boleh mengqashar kecuali saat safar. Wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jika kalian bepergian di bumi, maka tidak mengapa mengqashar salat. Syarat mengqashar salat adalah safar. Jadi salat zuhurnya 4 rakaat. Taib. Asarnya gimana? Sudah safar aja dulu jalan sampai nanti melewati 80 kilo, rumah-rumah sudah lewat, waktu asar masuk, maka sholat di mana dia bisa sholat waktu asar, entah di bandaranya ataupun di sebelum bandaranya. Nah, gitu. Paham ya? Wallah. Lalu sholat asarnya bagaimana?
Salat asarnya 2 rakaat karena sudah dalam keadaan musafir. Tinggal nanti pilih saja tempatnya. Apakah sholatnya di bandara, sebelum bandara, dan usahakan jangan sholat di pesawat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah sholat di atas kendaraan, sholat wajib. Sholatnya selalu di atas tanah, di atas bumi. Wallahu a'lam. Lagi? Ya. Bila sholat zuhur dijamak di waktu sholat asar, apakah sholat sunnah rawatib tetap dikerjakan pada tempatnya? Maka jawabannya menjamak sholat salah satunya adalah untuk tidak bisa dikerjakan sholat sunnahnya karena sholat wajibnya saja dijamak. Ya, semestinya tidak bisa dikerjakan sholat sunnahnya karena ada uzurnya macam-macam. Ya, jadi tidak ada sholat sunnah kalau dalam keadaan mengqashar sholat. Tapi kalau dalam keadaan tidak mengqashar tapi menjamak saja, bagaimana? Nah, saya nggak tahu. Dia sakit, dia hanya bisa sholat dengan cara menjamak zuhur dan asar, maghrib dan isya. Apakah dia mengerjakan sholat sunnah rawatib? Saya nggak tahu. Ya, wallahu a'lam. Paham nggak maksud saya? Nggak tahu ya. Ya, kalau seandainya dia safar mengqashar tidak ada sholat sunnah rawatib. Tapi ini kan dia bukan safar, dia sakit. Ya. Apakah dia ada qabliyahnya, ba'diyahnya? Wallahu a'lam. Harus dibaca lagi. Nah, ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.